Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Maulana Muhammad أول متلقٍ لفيضك الأول وأكرم حبيب تفضلت عليه فتفضل وعلى آله وصحبه وتابعيه وحزبه ما دام تلقيه منك وترقيه إليك وإقبالك عليه وإقباله عليك وشهوده لك وانطراحه لديك صلاة نشهدك بها من مرآته وننصر بها إلى حضرتك من حضرة ذاته قائمين لك وله بالأدب الوافر مغمورين منك ومنه بالمدد الباطن والظاهر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina بالعلم وزينا بالحلم وكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا وافتح علينا فتحا مبينا برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد الحمد لله nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa hadir kembali, bisa mengikuti program yang luar biasa yang insya Allah la syak penuh rahmat, penuh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di dalamnya banyak berkali-kali dibaca tentang sifat Nabi, tentang sejarah Nabi, dan juga kita berkali-kali dengan program ini membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Moga-moga itu semua diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi sebab keselamatan, keberuntungan, kesehatan, kelancaran, qabul hajat dan niat kita, baik urusan hajat dunyawiyah maupun ukhrawiyah insyaallah. Amin ya rabbal alamin bi barakat sayyidid dunya wal akhirah nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau kita perhatikan ya apa yang ada di sekitar kita, terkadang ada sesuatu yang sering kita dengar, sering kita saksikan, tapi itu tadi karena anugerah yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa 3 nikmat besar, 3 nikmat pokok yang besok semuanya dari makhluk hidup yang bernama manusia dimintain pertanggungjawaban sama Allah, karena 3 nikmat utama ini tidak digunakan secara maksimal. Bahkan salah satunya disebut dalam satu ayat secara khusus. Dari 3 tadi ada salah satu yang disebut secara khusus. Apa itu? Yakni nikmat pendengaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir.
Coba kalau kita dulu mau dengar dan mau memikirkan, mau merenungi, mau menghayati, menggunakan hatinya, ma kunna fi ashabis sa'ir, kami gak bakal menjadi penduduk neraka sa'ir, gak bakal disiksa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya nanti banyak orang yang akhirnya mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala, disiksa di neraka karena gak mau dengar. Ada orang yang harusnya bisa kita dengar nasihatnya, bisa kita dengarkan kajiannya, bisa kita dengarkan petunjuknya, ya, masukan-masukannya, tapi kita nggak mau gunakan kesempatan tersebut. Secara umum, 3 nikmat yang lain disebut dalam ayat walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Kami sudah siapkan bagi isinya neraka jahanam katsiran minal jinni wal ins, kebanyakan daripada 2 golongan jin dan manusia, itu nanti penuh memenuhi neraka jahanam. Apa sebab? Nikmat pertama yang paling besar, nikmat hati. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya hati, nggak mau memakai hatinya untuk memahami. Memahami apa? Orang duit paham kok, ya, nyari duit bisa, ya, main HP bisa paham, main game ngerti, ya, main bola apalagi pinter, masya Allah, ya. Yang liar, yang bodoh, urusan Al-Quran, urusan hadis gak mau paham, gak mau coba gimana caranya supaya saya ngerti, supaya saya bisa. Dia gak menggunakan hatinya, kemauannya, ya, untuk memahami itu, ya. Giliran untuk kepentingan syahwat, kepentingan duniawi, kepentingan, ya, yang lain-lain, dia pakai semua energi pemahamannya gimana caranya supaya bisa, ya, bila perlu saya kursus, bila perlu saya bayar, bila perlu saya ngaji gratis, nggak bayar, malah datang dapat makan, pulang bodoh. Nah, ini keren ya. Ditanya belum nggak ngerti maksudnya apa deh. Nah, apa maksudnya kita baca sholawat, kita baca maulid, kita baca qasidah. Qasidah udah beberapa kali dibaca, masih keliru, masih kagak ngerti artinya. Jadi sampai kapan ini? Nah, gitu. Nah, minggu kemarin sudah kita ingetin, qasidah dipilih dulu. Artinya kalau itu pakai hati, itu ngerti sebelum hari Kamis sudah belajar, udah, gitu, udah ada persiapan. Nah, ini kira-kira mana yang mau dibaca, artinya apa, dicari, ya, dibahas, gitu. Kayak orang nggak punya duit, gitu. Orang kalau nggak punya duit apa coba? Ngerti kagak kalau nggak punya duit? Mau kerja apa aja dilakuin, gitu. Mau panas-panas, mau belepotan, lihat yang di jalan ya. Ada orang sampai dicek dari ujung rambut demi cari duit coba.
Coba kalau untuk demi cari satu pemahaman ayat, satu pemahaman hadis sampai kayak begitu, makanya Allah sangat gak terima. Ente punya pemahaman tuh mahal, ente pahami untuk apa? Jangan paham untuk cari yang aneh-aneh aja, cari cara, cari usaha. Tapi kalau untuk memahami Al-Quran, memahami maksud Nabi, memahami apa ya maksudnya para pewaris Nabi, tahu nggak paham saya, udah gitu aja, bodoh-bodohan sudah hidupnya, mau flat, goblok seumur hidup nggak apa-apa. Makanya kata Imam Ali Habsyi, ajibtu liman bil jahli yardha wa rabbuhu ataha lahu min faidhi ifdalihi fahma. Saya heran, saya merasa takjub, liman bil jahli yardha, kepada orang yang ridho dengan kebodohannya. Udah tahu kagak ngerti, kagak paham, kagak mau baca terjemah, kagak mau buka kamus, gak mau tanya. Sekarang ada GPT, ada Ustadzah AI, tapi gak dipakai. Nah, ini gaya-gaya calon penghuni neraka itu kayak begitu. Dikasih kesempatan, tapi yang lainnya paham, bas ini doang yang gak paham. Yang lainnya paham, pinter dia, jagoan urusan, yang lain bisa semua. Urusan agama doang dia gak ngerti. Awas hati-hati. Satu, walahum ayun la yubsiruna biha, punya mata gak dipakai ngelihat, gak dipakai meneliti, gak dipakai untuk membedakan mana yang salah, mana yang gak tahu matanya dipakai apa ya. Giliran untuk Al-Quran, untuk ilmu, untuk hadis, baca dikit udah coba nonton bola, coba nonton film, pegadang juga jadi. Nggak apa-apa kalau niatnya untuk latihan ya. Pertama seneng nonton dulu, nanti dipindah dikit-dikit, akhirnya kuat ya. Nggak apa-apa nontonnya 2 jam, ngajinya 3 jam, nggak apa-apa ya. Untuk latihan, niatnya untuk latihan. Nah, ini nggak ada. Giliran untuk nafsu, untuk ini kuatnya minta ampun. Matanya dipakai itu, matanya ngantuk, ngopi nggak pakai disuruh, biar bisa melek gitu. Giliran ngaji ngantuk, nggak ada, pakai otak nggak pakai hati, mesti diterusin we, tidur we. Kenapa nggak ngopi ente? Kenapa nggak bawa minum kayak bawa makan kayak, biar di majelis kagak ngantuk? Nggak dipakai otaknya kan gitu. Matanya dipakai apa yang kuat kita ini? Ditanya bisa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, giliran untuk yang benar, mata nggak dipakai. Habis itu apalagi punya kuping, walahum adhanun la yasma'una biha, punya kuping tapi nggak dipakai ngedengerin. Nah, giliran musik, giliran omongan orang, sindiran orang, langsung masuk ke hati. Wah, anak nggak terima, itu kan nyindir sama kita. Ada orang nulis status langsung kayak itu, dunia bakal runtuh, kayak dapat wahyu dari malaikat Jibril. Nah ini masalah hidup semua orang dari 3 ini. Salah makainya. Siapa yang harus didengar, siapa yang harus dilihat, ditiru, dicontoh ya, siapa yang harus dipahami. Kenapa sih Ustadz kok begini, kenapa guru kita kok begini begitu, coba dipikir, dipahami. Lalu sekarang Ustadz guru disuudoni, ulama disuudoni, dikomentari. Harusnya Pak tanya dulu kenapa, apa hikmahnya, apa gitu. Wah, kalau enggak, Masya Allah, ada menunjukkan hati yang bermasalah.
langsung dinas sama Allah, ulaika kal an'am, mereka itulah yang kayak binatang. Nggak cukup dijelekkan sama Allah disebut binatang, balhum awal, bahkan mereka lebih parah dari binatang, lebih parah dari binatang. Nasallallahu alaihi wasallam. Moga-moga nikmat 3 ini ya yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kita bisa mensyukurinya, bisa menggunakan sebaik-baiknya. Mumpung kita kenal majelis, mumpung kita ya ada tempat bertanya, ada tempat ngobrol ya tentang ilmu, wah kata. Tapi nggak dipakai. Dulu kita masya Allah nemenin guru kita begadang sampai malam, tanya ini tanya itu, alhamdulillah. Sekarang kita mau begadang sama siapa? Masya Allah. Nah ini tolong dimanfaatin sebaik-baiknya ya. Mumpung masih bisa kita sholawatan, bisa kita qasidahan ya. Jangan sampai giliran ya sudah nggak bisa karena kesehatan, karena waktu, karena dan sebagainya. Nanti baru nyesel, iya ya dulu kenapa saya nggak tanya, dulu saya nggak ngerti, saya nggak paham. Akhirnya harusnya sudah dapat doa dari qasidah, harusnya sudah dapat doa mustajab dari bacaan yang dia baca, tapi karena nggak ngerti, nah itu masalah. Dapatnya cuma sedikit, dapatnya cuma beseknya majelis yang disebut kemarin dalam pengajian, cuma dapat pahala yang lebih afdol, terus pahalanya doang. Ibarat ente dapat duit banyak tapi badan bengek, enak nggak? Gitu. Apa fadilah majelis yang paling besar? Yufaqihu fiddin. Tujuannya majelis itu biar kau paham agama, bukan untuk pahala meningkat aja. Gitu. Orang kaya raya tapi bodoh, ini nggak ngerti, nggak itu, buat apa? Lama-lama habis. Sama kalau yang banyak pahala, tapi habis ngaji hasud, habis haji ghibah, di tengah majelis, Ustadz kok ngomongnya begini sih, Ustadz dirasani coba. Itu gobloknya orang. Mau kau dapat majelis pahala 1000 kali sholat rakaat, ya 1000 kali ziarah, ya habis dalam satu majelis. Ya, nanti nggak ngerti mana basicnya majelis, mana inti utamanya majelis itu untuk apa. Idza arada bi'abdin khairan yufaqihu fiddin. Intinya supaya kita paham, supaya hatinya ngerti. Nah ini yang harus dicamkan, ini harus jelaskan. Intinya tahlil apa? Besek loh. Ya ente pulang dapat beseknya tok. Intinya majelis apa? Intinya majelis maulid, intinya majelis taklim, intinya majelis burda, majelis tafsir. Wah kata. Nah ini ya dipakai hatinya. Berangkat dari rumah, apa bedanya saya niat hadir majelis burda, hadir majelis maulid? Jadi kalau nggak ngerti ya, Cica ikut hadir majelis ini, Cica ada nggak? Hadir. Apa kehadirannya dia terus ngangkat derajatnya? Kucing hadir nggak di majelis? Hadir, kadang-kadang lewat nongkrong sini. Apa terus derajatnya tahu-tahu meningkat begitu? Sama, kita hadir pulang kagak ngerti, nggak paham ya podo ae. Kama bada'ahum ta'udun fariqan hada wa fariqan haqqat 'alaihimud dhalalah. Ya. Sebagaimana kalian datang memulai hadir ta'udun, balik kayak gitu lagi, nggak ada perubahan, nggak ada peningkatan. Baru sebagian jamaah ya, nyari happy-nya doang, enak hadir maulid ya. Yang lain mah
liar, pusing gitu. Hadir maulid ajib gitu. Lu maksudnya maulid ini untuk apa? Dulu kita jelaskan. Ini untuk mengairi, untuk menyirami dari apa yang sudah ditanam. Gitu. Yang ditanam apa? Kamu harus nabiha fil ilm khairal magharis. Berapa banyak yang sudah kami tanamkan dalam majelis-majelis berupa ilmu sebaik-baiknya tanaman. Ditanam ilmu Al-Quran, ditanam ilmu hadis, ditanam ilmu fikih, ditanam ilmu tazkiyah, ditanam ilmu ini, ilmu itu biar tumbuh hadir majelis maulid. Malah yang ditanamin, yang mudzakarah hilang semua. Koplak berarti. Malah bikin acara sendiri, bikin ini sendiri. Kagak bakal futuh kayak begitu. Kagak bakal dibuka sama Allah Ta'ala jalan ilmu. Karena jalurnya salah. Jalurnya salah. Tapi kalau kita majelis ilmu, kita mudzakarah, kita majelis ayat, majelis hadis, majelis fikih, dicuci, disirami dengan majelis yang kayak begini, dapat futuh insyaallah. Baru dibuka sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun dikasih ayat ngerti, dikasih hadis paham, hadis dan ayatnya penuh dengan kekotoran, penuh dengan berbagai macam penyakit. Akhirnya ayat hadis dipakai untuk nyari duit, dipakai untuk nyari dunia, dipakai untuk pamer, dipakai untuk yang lain-lain. Akhirnya musibah gara-gara ilmunya, ya dah, tambah sakit. Yang mending bodoh kalau begitu. Nasallallahu. Nah, ini gimana caranya? Ya, ikhwan, kita doakan. Ya. Supaya apa? Supaya nyampe perjalanannya. Nanti mudzakarah bertahun-tahun masih bodoh kayak. Harusnya 1, 2, 3, 40 majelis sudah cukup sudah untuk membuka anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang besar. Masa sih susah bagi Allah buka hati kita? Ya dah, ente aja yang hatinya nggak mau dibuka. Mau kita setiap majelis minta sama Allah. Fathan qariba. Apa fathan qariba? Dibukakan dalam tempo yang dekat. Dekat ini yang sekarang dibukakan hatinya, yang majelis saat ini dibukakan hatinya, jadi kita pulang ngerti. Wa fatham mubina, minta kemenangan, keterbukaan yang jelas. Setelah mengerti yang satu masalah, dibukakan lagi berbagai macam masalah yang lain, jadi paham semua. Setiap majelis itu dibacakan. Masih gak ngerti karepe, gak ngerti maksudnya, ini sampai kapan? Sudah paham, hatinya udah ngerti, cek mantep sudah. Terus nggak ragu-ragu lagi. Alladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Udah istiqamah habis itu. Apa istiqamahnya? Ya sudah kayak begini, kayak masyayikh kita, tiap harinya begini sudah. Ma faraqud dzikra wal kutuba. Tidak pernah berpisah dari zikir dan kitab. Udah hidupnya begitu. Cukup semuanya, berkah semuanya, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berdatang. Tapi kalau kita mau cari jalan yang lain, nah ini masalah. Ya silahkan. Cuma kalau ada apa-apa jangan kita dibawain sumpeknya, dibawain stresnya doang. Giliran masalah ruwet baru nongol lagi, ngaji lagi. Kan nggak enak kayak gitu. Udah dikasih tahu jalannya begini loh, ya dah. Kepengin dapat air itu sumbernya udah ditunjukin, ya dah. Kepengin dapat kebun singkong, ono kebunnya. Kepengin dapat sayur, ono kebunnya, kan ditunjukin. Nah, ini enggak, nyari jalan sendiri. Giliran kena duri, aku jalan udah ditunjukin. Ya, jalannya rezeki begini, jalannya sehat, jalannya sakinah,
jalannya mawaddah, rahmah, ya, udah dibukain semua. Sampai guru kita minta, ini kamu udah dibukain semua, udah dikajar. Sampai nggak boleh wirid lagi, nggak boleh minta amal lagi. Itu sudah dibukakan, sudah. Darul Futuh, kurang futuh ya apa itu? Nah, nanti nganggap ini Darul Arkom, boleh Darul, Darul apa? Darul remeng-remeng, boleh. Nanti nggak bisa baca, boleh. Nanti kok nggak dapat futuh, ini kan masalah. Berarti kedatangan ini ke sini itu masalah. Jangan-jangan nggak ngerti, nggak niat futuh, niat butun, niat apa lagi? Ya wes gitu-gitu, aneh-aneh yang diniatin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah ini karena kita mau nanti berapa bulan nanti tahu sudah 7 tahun, coba. Apa hasilnya 7 tahun itu? Hasil 7 tahun apa? 7 tahun itu berapa kali majelis maulid, berapa kali burda, berapa kali anugerah besar dari Allah. Dulu kita setengah mati, repot, susah, bulanan. Sekarang dikasih nikmat, Masya Allah. La haula wa la quwwata. Nah ini sampai kapan kayak begini? Gak ngerti saya. Gitu. Allah yarudana ilaihi maradan jamila. Moga-moga kita dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan pengembalian yang baik insyaallah, sehingga kita bisa istiqomah dengan program-program yang sudah jelas hasilnya, sudah jelas istiqomahnya. Yang lain-lain mah alas kagak jelas tujuan, sasaran dan targetnya juga apa, hasilnya kemana. Ya, ini jangan sampai kita yang sudah tahu, udah kenal. Nah, ayo perjelas kedatangan kita, niatannya, jangka pendek apa. Saya hadir majelis maulid, saya ngerti isinya maulid, ngerti qasidah yang dibaca. Nah, akhirnya ikut meminta seperti yang diminta sama para ulama dan mendapatkan seperti yang diraih sama para aulia salihin. Ya, sampai kapan hidup kita nggak nyambung, nggak sama, nggak sinyalnya nggak ada. Padahal Allah sudah membukakan jalannya. Nah ini masalahnya tadi, kita punya hati, mungkin niatnya kedatangan kita kurang. Ya, jangan lupa dari awal, bila perlu ditulis setiap hari, dilihatin. Nanti majelis yang keberapa kita lagi khusyuk, ya Allah, tagih sama Allah. Ya Allah, saya kemarin niat begini, saya kemarin minta ini, ya Allah. Apa sih susahnya engkau mengasih, memberi kepada kami? Nggak ada susahnya. Kita aja yang mintanya nggak serius. Ya, tapi kalau kita nggak minta futuh, nggak minta semangat, nggak minta himmah, yang diminta utang, dipikirin. Nah, majelis maulid kayak dulu itu, hadir majelis maulid untuk ayamnya, yang dapat ayam yang berkah. Ayamnya sehat, orangnya bengek kan gitu. Mending kalau bengek cuma dohirnya, bengek sahabatin batinnya. Nah, ini coba diperbaiki niatan kita. Ya, moga-moga kita semua dikasih futuh sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa paham. Kenapa ngaji sirah? Paham. Nah kalau nggak ngaji sirah terus nanti mau mewarisi Nabi, apanya yang diwarisin? Ya toh. Nah, ini tadi Masya Allah, kita ngebuka sirah itu isinya cerita, itu isinya hiburan, isinya penenang hati, penyejuk hati. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyejukkan, menenangkan hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hati yang paling lembut, paling bersih, paling kuat, hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa? Masih perlu ditenangkan. Ya. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami kisahkan kepadamu kisah-kisah terbaik. Ya. Di ayat yang lain, minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Di ayat yang lain, linutsabbita bi fu'adak
Nah, linutsabbita bi fuadak, agar kami teguhkan fuadmu, hatimu ya Rasulullah dengan kisah-kisah tadi. Jadi, oh ada peristiwa Nabi dulu ngalamin kayak begitu ya. Oh wajar, kagak kaget. Nabi dulu juga ngalamin gitu. Ada hiburannya. Subhanallah. Begitu kita buka cek, tadi enggak ya. Kita buka ada bab ada Rasulullah, musuhnya Rasulullah. Loh, Rasulullah sih ada musuhnya kok. Ada yang nggak seneng, ada yang nggak setuju. Lah kurang apa Nabi? Kurang ganteng, kurang akhlak, kurang baik. Yang baik aja dimusuhi. Jadi kalau kita ada yang nggak seneng, ada yang wajar. Terus yang unik lagi coba di sini lihat. Wa kana asyaddu Quraisyin adawatan, dan orang Quraisy yang paling dahsyat memusuhi Nabi siapa? Jiranuhu, tetangganya. Kan keren ini. Oh, kita ngalami sejak di sono dulu ngalami, sekarang di sini ya jangan kaget lagi gitu loh. Terus biasa berarti, oh berarti cocok. Siapa tetangganya? Ada Abu Jahalnya. Abu Jahal tetangga Nabi itu. Siapa lagi? Pamannya Abu Lahab, Al-Aswad bin Abd Yahud, Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhra, anak bibinya Nabi, anak paman dari ibunya Nabi, Wal Haris bin Qais. Ini kerabatnya ya tetangga, musuh ke Nabi. Jadi kalau nggak ada tetangga yang usir, ente nggak bener, ente bukan pewaris Nabi. Gitu bukan? Ente mau jadi pewaris Nabi, mau pewaris Abu Jahal. Kalau ente pewaris Abu Jahal, ente musuhin tetangga. Iya tak? Ayo, ente mau musuhin tetangga apa dimusuhin tetangga? Cuma dua pilihannya, ya tak? Ente mau dimusuhin tetangga, kuat ente. Iya tak? Dan dulu kita ngalami baca maulid digedor-gedor. Siapa? Tetangga. Sekarang ya jangan kaget. Ada kisah masa lalu terulang kembali. Giliran anak muda ada CLBK, cinta lama bersemi kembali. Ini berarti apa? Kisah lama bersemi kembali. Udah gitu aja. KLBK. Ya, apa? KLBK, kisah lama berulang kembali. Harus ngaji lah. Nanti baca sirah, ada semua obat di situ. Enak, jadi kita tenang, kita adem. Oh, alhamdulillah. Moga-moga sebagaimana cocok di dunia, ketemu sama Nabi cocok di akhirat kan gitu. Kita sampai kemarin terakhir kisah tentang rembulan terbelah. Gara-gara apa? Ya semua ada hikmahnya. Gara-gara tetangga usil. Tetangganya Nabi usil sampai Allah kasih bulan pun dibelah sama Allah. Tenang aja. Mu'jizatun samawiyatun. Kemarin gitu ya. Itu adalah satu mukjizat yang terjadi di langit. Lahu bagi Nabi lam takun li ghairihi. Tidak ada Nabi yang lain dikasih mukjizat kayak begitu sama Allah. Min ikhwanihil mursalin, di antara saudara-saudaranya Nabi sesama para Rasul. Masya Allah, ada mukjizat dan khususiyah Nabi. Qala Asy-Syami, berkata Al-Hafidz Asy-Syami dalam kitab Subulul Huda wal Rasyad. Wa qad waradat qissatun syiqaqil qamar min hadits Ibnu Mas'ud. Nah, ini kita masih banyak PR di sini ya. Telah datang riwayat kisah terbelahnya rembulan dari satu hadisnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Rawahul Imam Ahmad wa Syaikhan wal Baihaqi wa Abu Nu'aim min turuqin
Ani bin Umar. Harusnya ada wawunya nih, nggak ada wawunya. Harusnya ada wawunya nih ya. Yang pertama ada riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, warawahu, harusnya gitu harusnya. Dan meriwayatkan juga kisah ini Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Baihaqi, Abu Nuaim dari jalur Abdullah bin Umar, dari jalur Sayyidina Abdullah bin Umar, dua sahabat. Warawahu Syekhana, ada wawunya. Warawahu Syekhan wal Baihaqi an Jabir bin Mut'im, tiga dari sahabat Jabir bin Mut'im. Warawahu Imam Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Jarir wal Hakim wal Baihaqi an Hudzaifah ibnul Yaman, empat orang sahabat. Warawahu Ibnu Abi Syaibah wa Abd bin Humaid wa Ibnu Jarir wa Abu Nu'aim bi ba'd hadhihi al-qissah an Ibnu Abbas. 5 dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Warawahu Imam Ahmad wa Syekhan wa Ibnu Jarir wa Abu Nu'aim wa turuqin min turuqin wa Anas bin Malik. 6 ya. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Hudzaifah ibnul Yaman, terus Ibnu Abbas, Sayyidina Anas bin Malik. Berapa? 5 apa tadi? Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Umar, Jubair bin Mut'im, Hudzaifah ibnul Yaman, Ibnu Abbas, Anas bin Malik. 6 ya. Warawahul Imam Ahmad wa Syekhan wa Abu Nu'aim min turuqin mutaqarribah al-ma'na adkhalat ba'daha fi ba'd an ahli Makkah qala Ibnu Abbas. Nah, jadi dari 6 orang sahabat. Ini masih PR kita berarti. Gitu. Ini Imam Ahmad Asy-Syami sudah ngasih jalan ke kita. Silahkan cek kisahnya. Ada riwayatnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Abdullah bin Umar, Sayyidina Jabir bin Mut'im, Sayyidina Hudzaifah ibnul Yaman, Sayyidina fulan. Di kitab ini. Nah, cari nomor berapa. Nah gitu. Nah ini kalau ente pengen cepet jadi kiai, cari. Gitu. Di Imam Ahmad nomor berapa, di Bukhari Muslim nomor berapa. Coba tanya. Kalau sekarang kan enak. Jadi kepengen paham, tanya. Bro, di Bukhari Muslim kisah terbelahnya rembulan hadis nomor berapa? Enak kalau zaman sekarang ngaji. Iya. Tanya tuh Ustazah Ai, ngerti nggak? Nah, nanti kita cek di kitab cocok nggak? Ini gayanya ulama dulu begitu, nggak ada nomor soalnya zaman dulu. Gitu. Paling nyebutin di bab ini. Gitu. Dulu penomoran itu belum ada, nomor Bukhari Muslim belum ada Imam Ahmad belum ada. Gitu. Sekarang kan ada, enak sekarang. Ya, cuma kalau nggak dipakai, ya sayang gitu loh. Habis itu dilihat beneran di kitabnya, dibaca di Bukhari, itu baru ngaji berkah, pulang paham. Bisa ngejawab itu? Ada? Nah, nomor berapa coba? Yang dari mana itu? Bukhari ya. Kita coba kita cek. Bener nggak Ustazah Aida? Bukhari. Sebentar. Bukhari berapa? 3637. Nah, 3637. Nah, ini tinggal dibuka begini, ketemu. Kitabul Manaqib, kitab ke-61, bab soal musyrikin ayyuriyahum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bab permintaan orang musyrik agar Nabi memperlihatkan kepada mereka ayat, satu tanda keajaiban. Nomor 3637.
fa'arahum insyiqaqal qamar. Itu bener. Loh, jadi ini kok masih bahlul juga kan berarti kan temen kok emang. Emang nggak mau ngaji, emang nggak mau bener kok. Ini kan tinggal nambahin. Ulama sudah ngasih, ya tinggal difoto, dicepret. Hadisnya dicari bener, oh iya benar berarti. Dan begitu terus. Udah dikasih lembaran, dikasih ini ya didiemin. Malas kadang-kadang, aduh, masya Allah. Sayang gitu diperantring, tapi nggak untuk dipelajari. Jadi ada ini dari siapa yang barusan? Sayyidina Anas bin Malik sama Sayyidina Anas bin Malik, iya kan? Benar nggak Sayyidina Anas bin Malik? Nah, ada Anas bin Malik wa syaikhan. Ala kulli hal ada begitu caranya belajar itu. Sekarang nggak ada alasan nggak punya kitab. Bukan nggak punya kitab, nggak mau beli, nggak mau pintar. Baik. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kama 'inda Abi Nu'aim. Berkata Sayyidina Ibnu Abbas sebagaimana dalam riwayat Imam Abu Nu'aim. Abu Nu'aim ini dalam kitab apa? Apa Hilyatul Auliya atau kitab beliau yang lain? Cari gitu. Baru ijtama'al musyrikun ala ahdi Rasulillah. Orang-orang musyrik berkumpul di zaman Nabi, minhum Al-Walid ibn Al-Mughirah wa Abu Jahal Hisham wal As ibn Wa'il, Al-As bin Wa'il wal Aswad bin Habr Yaguth. Nah, ini apa? Ini di kitabnya tertulis Al-Aswad bin Habr Yaguth. Ini saya komentar. Wala'allahu, kayaknya yang benar Al-Aswad bin Abd Yaguth, bukan Habr. Al-Aswad bin Abd Yaguth. Itu sebagaimana kisahnya juga di Abu Nu'aim ternyata adanya dalam kitab Dalailun Nubuwah. Imam Abu Nu'aim bukan di Hilyatul Auliya, tapi di kitab Dalailun Nubuwah. Nah, di situ disebut Al-Aswad bin Abd Yaguth. Ini tetangganya Nabi semua. Iya kan? Wal Aswad bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi, Aswad bin Abdul Muttalib. Wan Nadhr bin Al-Harith wa nadhairuhum, dan yang setipe dengan mereka. Fasa alu Rasulullah SAW ayyuriyahum ayah. Begitu mereka kumpul rame-rame, ya toh, meminta kepada Nabi untuk memperlihatkan satu tanda kebesaran, memperlihatkan satu mukjizat. Wa qalu in kunta shadiqan, kalau engkau benar, engkau jujur. Nabi yang punya gelar Al-Amin loh, masih diragukan sama mereka coba. Apalagi kayak kita, masa kecil nggak ada gelarnya. Gitu. Nabi yang bergelar dulu dikasih gelar sama orang Quraisy Al-Amin, begitu jadi Nabi masih diragukan. Gitu. Nah, jadi kalau kita nggak dipercaya sama orang, biasa, terserah itulah, itu mau percaya mau kagak, sembuh, gitu aja, nggak usah diambil hati. In kunta shadiqan, jika engkau benar ya Muhammad, artinya kan dituduh kredibilitasnya Nabi. Fasyaqqa lanal qamar, maka fasyaqqi lanal qamar, maka belakan untuk kami rembulan itu firqatain, menjadi dua belahan. Nisfan ala Abi Qubais, udah minta dibelahin, habis itu ngatur sebelah taruh di atas Jabal Abi Qubais. Coba enak, kayak belah rembulan itu kayak belah donat, satu taruh piring, satu taruh mangkok gitu. Godanya itu kayak begitu. Subhanallah. Separuh taruh di atas Gunung Abi Qubais, wa nisfan ala Qaiqa'an, sebelah lagi di atas Gunung Qaiqa'an. Kalau gunung salah, taruh Pangrango. Allah.
Wa fi lafdhin, dalam riwayat yang lain, hatta rawahu min bainihima qadra bainal 'asr ila al-lail. Sampai mereka berangkat antara kejadian itu, antara gunung itu, yakni terjadinya antara asar sampai malam. Faqala Rasulullah SAW, ishhadu. Fanadhara al-kufaru thumma ma'lu bi absarihim famahawha thumma a'adu an-nadhar fanadharu thumma masahu a'yunahum thumma nadharu faqalu sahara Muhammadun a'yunana. Dalam riwayat yang lain, kamu minta bulan dibelah itu, kalau anak belahin, ente beriman nggak? Oh iya, kita beriman. Gitu, katanya. Gitu, katanya. Begitu diturutin, dia nggak beriman juga. Jadi kadang-kadang ada tetangga usil itu nggak bisa dipegang, omongannya itu udah jangan kaget sudah. Nanti ngomong begini lagi, Gak bakal beriman, gak bakal. Gitu. Ya kayak di sini. Kalau saya belah, apakah kalian beriman? Ya beriman. Akhirnya dibelah sama Allah, minta sama Allah, ya Allah belah bulan jadi dua, berbelah dua. Nabi bilang, isyadu, coba lihat, perhatiin tuh, sudah dibelah. Fanadharul kufar tsumma malu bi absarihim. Begitu melihat bulan terbelah, mereka geleng-geleng dengan matanya sendiri. Fama hauha tsumma adun nadhar. Matanya diusap-usap, dia digosok-gosok ini. Enggak salah ngelihat ini. Oh iya bulannya dua. Matanya sampai digosok-gosok. Saking enggak percaya, saking kufurnya. Digosok-gosok, dilihat lagi. Bulan tetap ada dua, digosok lagi matanya. Tsumma masahu ayunahum tsumma nadharu faqalu. Dilihat lagi bulan ada dua. Kesimpulannya apa? Sahara Muhammadun a'yunana. Mata kita disihir sama Muhammad. Coba. Itu ngadepin orang model kayak gini gimana coba? Tetangga sendiri usil, udah dikasih bukti, tetap kagak percaya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Fama asbarahu fama ahlamahu. Ya. Betapa sabar Nabi, betapa bijaknya. Habis itu apa? Ngejelek-jelekin tetangganya. Enggak. Ya sudah, enggak mau percaya ya wis. Nasibmu wis. Faqala ba'dul ba'din. Sebagian komentar kepada yang lain. La in kana saharana fa innahu la yastati' an yasharan nasa kullahu. Kalau kita kena sihirnya dia nih, karena kita deket nih, semua orang nggak bisa disihir sama dia. Gitu. Fanzuru ila safar. Nanti perhatikan orang-orang yang berjalan menuju ke Mekah, musafir-musafir. Fa in akhbarukum annahum ra'aw mithla ma ra'aitum faqad sadaq. Kalau para musafir ngelihat matahari juga, bulan juga ada dua yang di luar Mekah. Nanti kalau datang ke Mekah tanya semua, kalian malam kayak begini, kalian ngelihat nggak bulan ada dua? Tanya, kalau mereka juga ngelihat, berarti Muhammad benar. Fakanu yaltaquna ar-rukab fa yukhbirunahum annahum ra'aw mithla ma ra'aw. Mereka terus menemui rombongan demi rombongan. Rombongan itu mengabarkan kepada mereka, mereka juga melihat seperti apa yang mereka lihat. Fa yukadzibunahum, dan mereka pun tetap bohong, ente bohong. Sekarang yang disalahin musafirnya coba. Sampai segitunya itu orang kafir itu dulu. Fa'anzalallahu azza wa jalla iqtarabatis sa'atu wa ansyaqqal qamar, dan seterusnya, ya kan? Wa ayyara ayatan yaqulu hadza sihrun mustamir. Kalaupun melihat tanda kebesaran Allah, kebenaran Nabi Muhammad, mereka berkata hadza sihrun mustamir. Ada sihir yang berkelanjutan. Oh, keren ya Muhammad, bisa menyihir semua orang. Di luar muka, yang di luar muka pun kena sihirnya. Sihrun mustamir, sihir yang berkelanjutan. Wah, kata. Wah, terus beliau Syekh Al-Hafidh Asy-Syami alaihi rahmatullah memberikan satu peringatan, ya,
tentang beberapa masalah yang perlu diperhatikan. Insya Allah nanti kita bahas di kesempatan berikutnya tentang perbedaan riwayat dan sebagainya. Nah, itu nanti dikomentari secara mendetail perbedaan hadis, perbedaan riwayat itu maksudnya gimana. Insya Allah moga-moga kita sehat, panjang umur ya, bisa bertambah umur kita, bisa semakin kenal dengan Nabi kita Muhammad SAW. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin.